Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Aulia Istiqomah dan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan kognitif peserta didik dan kecerdasan emosi. Nah, materi pertama, perkembangan kognitif. Topik ini sangat penting dalam bidang psikologi pendidikan karena perkembangan kognitif berhubungan langsung dengan bagaimana seseorang berpikir, memahami sesuatu, dan belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian dan pentingnya perkembangan kognitif, teori serta tahapan perkembangannya menurut Piaget dan Vygotsky, faktor-faktor yang mempengaruhi, hingga kesimpulan umum tentang perannya dalam dunia pendidikan. Harapannya, setelah mendengar penjelasan ini, kita semua bisa lebih memahami bagaimana cara berpikir peserta didik berkembang dan bagaimana guru serta orang tua dapat membantu proses tersebut agar berjalan dengan optimal. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif dapat diartikan sebagai proses bertahap di mana individu meningkatkan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah sejak masa anak-anak hingga usia dewasa. Melalui proses ini, seseorang belajar untuk mengenali lingkungan, menyesuaikan diri, dan menemukan cara-cara baru untuk menghadapi berbagai situasi yang kompleks. Dalam konteks pendidikan, hal ini menjadi dasar bagaimana seorang peserta didik menerima pelajaran, mengingat informasi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman tentang perkembangan kognitif sangat penting bagi guru maupun pendidik. Dengan memahami tahap berpikir anak, maka guru dapat menyelesaikan metode mengajar, cara memberikan contoh, hingga cara menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami. Misalnya, anak usia SD belum bisa berpikir abstrak, jadi pembelajarannya perlu banyak menggunakan contoh konkret. Jadi secara singkat, perkembangan kognitif bukan hanya tentang kepintaran, tetapi tentang bagaimana manusia belajar dan memahami dunia di sekitarnya secara bertahap. Nah, selanjutnya kita masuk pada teori dan tahapan perkembangan kognitif menurut dua tokoh penting, yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, tahap sensori motor. Untuk anak usia 0-2 tahun, pada tahap ini, anak belajar melalui panca indera dan gerakan tubuh. Mereka mulai memahami bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Ini disebut objek permanen. Kedua, tahap praoperasional. Untuk anak usia 2 tahun sampai 7 tahun, anak mulai berpikir secara simbolik, misalnya menggunakan kata atau gambar untuk mewakili suatu benda. Namun, mereka masih egosentris, artinya sulit memahami sudut pandang orang lain. Ketiga, tahap operasional konkret. Usia 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis terhadap hal-hal nyata dan bisa memahami konsep sebab akibat, meskipun belum bisa berpikir abstrak. Keempat, tahap operasional formal untuk anak usia 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir abstrak, memahami hipotesis, dan menarik kesimpulan logis. Sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan kognitif tidak hanya bergantung pada usia, tetapi juga pada interaksi sosial dan budaya. Ia memperkenalkan konsep zone of proximal development, yaitu jarak antara kemampuan yang dimiliki anak dan kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Artinya, peran guru dan teman sebaya sangat penting untuk membantu anak mencapai potensi kognitifnya secara maksimal. Kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama adalah faktor biologis, seperti fungsi otak dan kondisi genetik. Otak yang sehat akan menunjang proses berpikir yang baik. Kedua, faktor lingkungan dan sosial. Anak yang tumbuh di lingkungan yang positif, dengan dukungan orang tua, teman, dan guru yang peduli, akan memiliki perkembangan kognitif yang lebih cepat. Ketiga, faktor pengalaman belajar. Semakin sering anak mendapatkan stimulasi seperti membaca buku, berdiskusi, atau bermain edukatif, maka semakin berkembang pula kemampuan berpikirnya. Namun, tentu saja ada juga masalah yang bisa menghambat, seperti kesulitan membaca, kurangnya konsentrasi, dan minimnya stimulasi dari lingkungan. Karena itu, guru dan orang tua harus bekerja sama
dalam memberikan bimbingan, perhatian, dan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan begitu, anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai tahap kognitifnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan kognitif merupakan proses penting dan bertahap dalam membentuk kemampuan berpikir, memahami, serta memecahkan masalah. Melalui pemahaman terhadap teori Piaget dan Vygotsky, pendidik dapat menyesuaikan metode belajar agar lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik di setiap tahapannya. Dukungan dari lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat, sangat berperan dalam membentuk cara berpikir anak. Dengan lingkungan belajar yang positif dan strategi pembelajarannya sesuai, peserta didik akan mampu mengembangkan potensi kognitifnya secara optimal. Jadi, perkembangan kognitif bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berpikir secara logis, kreatif, dan reflektif untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Setelah memahami bahwa perkembangan kognitif berperan dalam membentuk cara seseorang berpikir, memahami, serta menyelesaikan masalah, penting pula untuk meninjau aspek lain dalam perkembangan manusia, yaitu kecerdasan emosional. Sebab, selain kemampuan berpikir secara rasional, individu juga perlu memiliki kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosinya dengan tepat. Kecerdasan emosional inilah yang memungkinkan seseorang menjalin hubungan sosial yang sehat serta menghadapi berbagai tantangan hidup dengan kebijaksanaan. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian kecerdasan emosional, hubungannya dengan penggunaan media sosial, pengaruhnya terhadap interaksi, pengambilan keputusan, dan manajemen stres, serta kesimpulan umum mengenai pentingnya kecerdasan emosi bagi peserta didik. Pengertian kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan memanfaatkan emosi, baik emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh Daniel Goleman yang menjelaskan bahwa kecerdasan emosional terdiri atas 5 komponen utama, yaitu yang pertama, kesadaran diri. Kemampuan mengenali emosi dan dampaknya terhadap tindakan. Yang kedua, pengendalian diri, yaitu kemampuan mengelola emosi agar tetap stabil. Yang ketiga, motivasi, semangat untuk mencapai tujuan dengan sikap positif. Yang keempat, empati, kemampuan memahami perasaan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial, yaitu kemampuan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Individu dengan kecerdasan emosional yang tinggi biasanya mampu tetap tenang dalam tekanan, mampu beradaptasi, dan menjaga hubungan sosial dengan baik. Sementara itu, seseorang dengan emotional intelligence rendah cenderung mudah marah, sulit mengendalikan emosi, dan rentan terhadap stres. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kecerdasan emosional dan media sosial dalam kehidupan modern. Hampir setiap orang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, mencari informasi, bahkan mengekspresikan diri. Nah, disinilah peran kecerdasan emosional menjadi sangat penting. Orang dengan kecerdasan emosional tinggi biasanya bisa mengatur waktu online dengan bijak, memilih konten positif, dan menghindari konflik digital. Mereka juga cenderung lebih hati-hati dalam berkomentar dan lebih empatik terhadap perasaan orang lain di dunia maya. Sebaliknya, individu dengan kecerdasan emosional rendah seringkali terbawa emosi, menulis komentar kasar, mudah terprovokasi, dan sulit menahan diri ketika menghadapi pendapat yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan media sosial yang sehat memerlukan keseimbangan antara emosi dan logika. Kecerdasan emosional yang baik membantu kita tetap tenang, berempati, dan berkomunikasi secara positif, bahkan dalam situasi yang menegangkan di dunia digital. Selanjutnya, pengaruh kecerdasan emosional terhadap interaksi, keputusan, dan stres. Di sini, kita akan membahas pengaruh kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam interaksi sosial, pengambilan keputusan, dan pengelolaan stres. Pertama,
Dalam interaksi sosial, kecerdasan emosional membantu seseorang memahami emosi orang lain, menjaga hubungan yang harmonis, dan menghindari konflik. Misalnya, ketika ada perbedaan pendapat, orang yang memiliki emosional intelligence tinggi akan lebih sabar dan berusaha menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Kedua, dalam pengambilan keputusan, emotional intelligence berperan besar. Ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya, ia dapat berpikir lebih rasional dan objektif dalam menghadapi masalah. Emosi yang stabil membuat seseorang tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan penting. Yang ketiga, dalam manajemen stres, kecerdasan emosional membantu seseorang mengenali tanda-tanda stres dan mengelolanya dengan cara positif. Misalnya dengan refleksi diri, berdoa, atau berbicara dengan orang yang dipercaya. Jadi, kecerdasan emosional bukan hanya penting untuk hubungan sosial, tetapi juga berpengaruh besar terhadap kesejahteraan mental seseorang. Dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional berperan penting dalam pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik. Individu dengan kecerdasan emosional tinggi mampu beradaptasi, berpikir positif, dan mengelola konflik dengan cara yang sehat. Sementara itu, individu dengan emosional rendah sering kesulitan mengendalikan emosi dan mudah terpengaruh oleh tekanan sosial atau digital. Oleh karena itu, penting bagi dunia pendidikan untuk mengembangkan kecerdasan emosional, tidak hanya fokus pada aspek akademik. Sekolah dan guru bisa membantu peserta didik mengenal emosi mereka, melatih empati, dan belajar berkomunikasi dengan baik. Dengan pengembangan kecerdasan emosional yang baik, peserta didik akan lebih siap menghadapi tantangan emosional maupun sosial di era digital ini dengan sikap yang bijak dan matang. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.